Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firara Maulandari dari kelas 05 TPLM 006. Saya ingin mereview jurnal yang berjudul Analisis Data Kelola Informasi pada Bidang Akademik dengan COBIT Framework pada Universitas Terbuka Jambi. Nah, di sini untuk jurnalnya yaitu penelitian. Untuk volume dan halamannya ada di volume 9 nomor 1 halaman 1 sampai 10. Untuk tahun penerbitannya ada di 2014. Untuk penulisnya di sini ada Intan Oktaviani dan Manik Hapsara. Untuk link jurnalnya di sini ada juga. Untuk reviewernya yaitu saya sendiri Firara Maulandari di tanggal 9 Desember 2020. Nah, sini ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mempelajari pengolahan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan standar COBIT. Untuk yang keduanya ada mendapatkan penelitian. Yang ketiga membuat sebuah rekomendasi. Keempat mengenalkan COBIT sebagai satu standar. Nah, untuk latar belakang masalah sendiri di sini sudah dilakukan oleh institusi saat ini. Namun saat ini proses IT governance belum dilakukan secara menyeluruh. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana cara menganalisa kematangan sistem. Yang kedua ada rekomendasi yang bagaimana dapat diberikan meningkatkan kinerja TI-nya itu sendiri. Nah, untuk subjek penelitiannya ada informasi pada bidang akademik dengan COBIT Framework. Untuk penentuan terkaitnya ada juga di sini. Untuk metode penelitiannya ada penentuan domain, penentuan indikator kerja, analisis materi model, rekomendasi. Nah, untuk langkah-langkahnya juga di sini ada 6: identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, hasil rekomendasi, pembuatan laporan. Nah, di sini untuk hasil penelitiannya setelah dilakukan serangkaian proses, maka ada bagian kali ini dilampirkan poin-poinnya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga dari bab 1 sampai bab. Nah, di bab 1 ada pendahuluan latar belakang untuk peran teknologi informasi maupun sistem informasi bagi dunia pendidikan sangatlah penting, terutama di perguruan tinggi, apalagi di saat seperti ini. Nah, hal ini menyebabkan peran teknologi informasi sangatlah penting. Nah, untuk Universitas Terbuka sendiri yaitu pendidikan menyelenggarakan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia yang serta membantu terlaksananya aktivitas di seluruh unit kerja. Nah, di sini ada perumusan masalah. Untuk perumusan masalah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu bagaimana cara menganalisis kematangan dan rekomendasi. Nah, di sini ada batasan masalah. Untuk penelitian ini dilakukan uji online, yang kedua penelitian ini pada monitor, yang ketiga menggunakan COBIT. Nah, ini untuk tujuan dan manfaat penelitiannya. Nah, di sini ada tujuan, untuk manfaatnya juga. Untuk tujuan ini terbagi menjadi 4 macam. Mempelajari pengelolaan tata kelola teknologi. Yang kedua mendapatkan penilaian. Dan yang ketiga dan 4. Dan manfaat penelitian membantu memberikan rekomendasi kepada kinerja TI. Yang kedua membantu peningkatan kualitas suatu kerja TI. Nah, di sini untuk sistem penulisannya itu ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian dan analisis, dan terbagi menjadi 5 bab. Untuk di bab 2-nya sendiri ada landasan teori. Di sini lebih membahas ke analisis. Kalau untuk tata teknologinya sendiri dan ada tujuan juga di sini, fokus area.
Dan untuk fokus areanya ini terbagi menjadi 5 poin. Yaitu ada A, B, C, dan D. Dan kalau untuk pengertian COVID sendiri ini adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT. Jadi untuk membantu auditor, pengguna atau user, manajemen, dan lain-lainnya. Nah, untuk IT COVID ini sangat bermanfaat untuk suatu organisasi, membantu menyeimbangkan antara resiko dan investasi, pengendalian dalam sebuah lingkungan sistem informasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis COVID. Pada framework COVID ada 4 macam, yaitu ada audit, manajemen, tata kelola, dan COVID-5. Di sini untuk COVID ada 5 perbedaan, terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerja itu sendiri. Pada kerangka COVID-5 ini terdapat pemisahan. Nah, ini ada COVID framework. Untuk di bab 3 ada metodologi penelitiannya. Nah, di sini ada tahapan penelitiannya, ada 6 tahap. Ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, hasil dan rekomendasi, dan pembuatan laporan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Ini adalah tahapan pertama untuk penelitiannya, yaitu menentukan rumusan masalah itu sendiri. Yang kedua ada studi literatur. Untuk studi literatur ini melakukan referensi penelitian, menjelaskan permasalahan yang ditemukan. Nah, untuk pengumpulan datanya juga terbagi 2. Yang pertama ada pengamatan, wawancara, dan satu lagi ada angket. Nah, untuk yang keempat ini ada analisis data. Untuk penentuan domainnya yang pertama. Yang kedua ada penentuan indikator kerja. Jadi ini adalah proses untuk menentukan fungsi TI dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang dibuat sesuai. Dari sini ada analisis maturity modelnya. Di sini ada penjelasan skalanya juga, dari skala 0 sampai 5, dan ada rekomendasi penelitiannya juga. Setelah dilakukan semua analisis yang tadi, baru rekomendasi penelitian. Nah, untuk pembuatan laporan ini adalah tahap terakhir. Nah, di sini ada penjelasan dari perangkat penelitiannya, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Seperti yang ditujukan di metode penelitian, ini bagiannya sama. Selanjutnya ada bab 4, yaitu analisis tata kelola TI. Nah, ini kalau untuk di bab 5 ini lebih ke profil dari UT-nya itu sendiri, ada visi misinya juga, dan struktur organisasi UT-nya juga. Nah, ini adalah bagannya, struktur organisasinya. Nah, untuk yang di bawah ada analisis maturity levelnya untuk pembatasan karir, dan di sini juga ada tabel respondensnya. Nah, ini untuk menghitung indeks maturity, jumlah poin jawaban angket dibagi jumlah pertanyaan angketnya itu sendiri. Nah, di sini juga ada tabel maturity levelnya. Selanjutnya ada di bab 5, hasil penelitian rekomendasi. Nah, ini ada hasil penelitian dari tabelnya, dari MS1 dan MM4. Ada analisis gap pematangan proses TI-nya. Di sini juga ada
tabelnya setelah mengetahui semua, dan ini ada skema grafiknya. Untuk rekomendasi GP sendiri diterbagi beberapa macam. Selanjutnya ada daftar pustaka di bab 6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.